Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan serta mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terus semangat dalam menuntut ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini. Nah, kepada anak-anak kelas 6, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu pada hari ini, hari Selasa 3 November bertepatan dengan 17 Rabiul Awal pada pertemuan yang ke-13 semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Bapak harapkan agar semangat terus ya untuk menyimak materi ini dan silahkan untuk mencatat hal-hal yang dirasa perlu atau penting atau diringkas di buku catatan SKI-nya. Jadi jangan sampai tidak dicatat, karena dengan sering mencatat kita akan lebih mengingat apa yang sudah disampaikan. Nah, anak-anak kelas 6 A, B, C, dan D, pada pertemuan sebelumnya itu Bapak sudah memberikan penjelasan tentang perjuangan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, yang mana dalam perjuangan tersebut Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sudah melakukan beberapa perubahan ya. Jadi salah satunya ada dalam bidang pemerintahan, kemudian ada dalam bidang bahasa, kemudian ada dalam bidang pembangunan. Nah, itu ada beberapa perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada pagi hari ini itu Bapak akan melanjutkan materi dari pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu mengenai tentang D. Pemberontakan pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D, di sini setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, nah, maka menjadi permasalahan yang sangat sulit bagi Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa? Nah, jadi terjadi permasalahan yang sangat sulit bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu banyak pihak terutama dari keluarga Utsman bin Affan yang ingin menuntut agar pembunuh dari Utsman bin Affan segera ditemukan, kemudian ingin dihukum. Nah, apabila Ali bin Abi Thalib tidak bersedia atau tidak mau, maka Ali bin Abi Thalib akan dianggap sebagai pembunuhnya. Kemudian tentu saja hal itu tidak mudah bagi Ali bin Abi Thalib. Nah, keadaan itulah yang memunculkan beberapa pemberontakan. Jadi ada beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama yaitu pemberontakan dari Talhah, kemudian ada Zubair bin Awam dan Aisyah. Nah, pemberontakan tersebut terjadi pada tahun 36 Hijriah. Ya, 36 Hijriah atau 656 Masehi. Nah, di sini 656 Masehi. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D, pemberontakan Talhah, kemudian ada Zubair bin Awam dan Aisyah tersebut adalah pemberontakan yang pertama pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ketiga orang tersebut menuntut bela ya, atau menuntut balas
atas kematian dari meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, siapa itu Talhah? Jadi Talhah itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang tertua. Nah, jadi yang paling tua dan sangat dihormati. Jadi bukan orang lain juga, tetapi sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat tua. Kemudian beliau juga merupakan salah seorang kerabat dari Abu Bakar. Nah, jadi keluarga dari Abu Bakar As-Siddiq. Adapun Zubair bin Awam, nah Zubair bin Awam ini adalah kerabat dari Utsman bin Affan. Ya, kemudian beliau juga menantu dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi dua orang tersebut tidak lain yaitu sahabat Rasulullah. Kemudian beliau juga menikahi putri dari Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma. Nah, jadi tiga orang tersebut ingin menuntut balas atas meninggalnya Utsman bin Affan. Nah, jadi pada mulanya mereka membaiat Ali bin Abi Thalib. Jadi yang dua orang tadi membaiat Ali bin Abi Thalib karena tuntutannya tidak dikabulkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, maka mereka pun mencabut baiatnya dan pergi menuju Basrah. Nah, kemudian mereka memiliki banyak pengikut di kota tersebut. Nah, dalam perjalanan mereka bertemu dengan Aisyah. Mereka kemudian menyampaikan kabar terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kepada Aisyah. Jadi dikabarkan bahwa Utsman bin Affan meninggal. Kemudian Aisyah pun sangat terkejut mengetahui hal tersebut. Nah, ia lebih terkejut lagi ketika diberitahu bahwa Ali bin Abi Thalib belum bersedia menghukum para pemberontak. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib dituntut untuk menghukum ya, kemudian menghukum dan mencari pembunuh Utsman bin Affan. Nah, Aisyah pun kemudian bergabung dengan Talhah dan Zubair bin Awam. Sesampainya di Basrah, mereka merebut kekuasaan. Jadi gubernur Basrah yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib itu dikuasai oleh Talhah dan Zubair. Di Utsman bin Hanif ya namanya. Utsman bin Hanif ditahan, kemudian keadaan pun semakin kacau. Nah, dengan ditawannya gubernur yang sudah dipilih Ali bin Abi Thalib tadi, maka keadaan semakin kacau, semakin rumit dan meruncing. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib segera berusaha menyelesaikan persoalan ini. Nah, jadi akan tetapi ia menghindari cara-cara kekerasan. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib tidak ingin terjadi adanya kekerasan. Ya, tidak ingin terjadi adanya pertumpahan darah, perang. Nah, beliau sangat menghindari cara tersebut. Kemudian beliau mengirimkan surat kepada Talhah dan Zubair tadi agar bersedia berunding. Nah, supaya bersedia bermusyawarah. Nah, akan tetapi ajakan tersebut tidak ditanggapi oleh Talhah dan Zubair. Akhirnya peperangan dahsyat tidak dapat dihindari lagi. Jadi perang dahsyat pun terjadi. Nah, nanti ada nama perangnya ya. Kemudian dalam peperangan ini itu Aisyah mengendarai unta yang menghadapi musuhnya. Nah, Aisyah pun menaiki unta yang biasanya kan kuda atau gajah. Nah, ini Aisyah menaiki unta untuk menghadapi lawan-lawannya. Nah, kemudian perang tersebut terkenal dalam sejarah sebagai Perang Jamal. Nah, namanya Perang Jamal. Sehingga salah seorang panglima perang yang tangguh yaitu Ali bin Abi Thalib berhasil segera mengalahkan lawannya. Nah, jadi padahal sebenarnya bukan musuh ya, bukan orang
orang yang tidak disukai, tetapi orang yang sangat dekat dan sangat dikenal, yaitu tidak lain adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan menantu dari Abu Bakar, Talhah dan Zubair, Talhah bin Ubaidillah ya. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib berhasil melawan dan mengalahkan Talhah dan Zubair. Jadi dalam perang tersebut ada sekitar 20.000 orang lebih, kurang lebih ya 20.000 orang Islam yang gugur dalam peperangan tersebut. Nah, adapun Aisyah itu ditahan ya, Aisyah ditahan, kemudian ditawan, terus dikembalikan ke kota Madinah. Nah, dengan ditemani saudaranya yaitu Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Aisyah pun dikembalikan ke kota tersebut karena Aisyah akan terus tetap dihormati sebagai Ummul Mukminin ya, yaitu ibunya dari kaum orang-orang mukmin. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib berhasil mengalahkan Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Kemudian 20.000 orang Islam lainnya gugur dalam pertempuran tersebut. Jadi kurang lebih ya sama-sama umat Islam, sama-sama agama Islam, hanya karena ada kesalahpahaman dari pihak Utsman bin Affan, keluarga kerabat dari Utsman bin Affan ingin menuntut agar orangnya yang membunuhnya itu dihukum dan dicari kemudian dihukum, sampai diusut sampai tuntas. Tetapi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak ingin terjadi adanya kekerasan dan perlawanan, pertumpahan darah, sehingga terjadilah peperangan yaitu perang Jamal. Nah, Aisyah dipulangkan ke Madinah dengan ditemani saudaranya Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sejak saat itu Basrah secara penuh masuk dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi karena Ali bin Abi Thalib tadi terkenal dengan sifat panglimanya ya, salah seorang panglima perang yang tangguh, kemudian yang kuat, yang gigih, karena beliau sudah beberapa kali ikut dalam perang tanding pada saat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Basrah pun menjadi menjadi genggaman dalam kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib pun berangkat menuju Kufah karena di sanalah tadi menjadi ibu kota ya, pusat pemerintahan. Nah, pusat pemerintahan yang asalnya di Madinah dipindahkan ke Kufah untuk menyelesaikan pemberontakan dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, jadi nanti ada beberapa pemberontakan lagi yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi alhamdulillah anak-anak kelas 6 A, B, C, dan D, itu saja untuk materi pagi hari ini. Jadi insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan materi yang lainnya, yaitu kita akan membahas tentang pemberontakan dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Untuk itu teruslah cari-cari informasi, kemudian gali-gali informasi mengenai tentang sejarah kebudayaan Islam ya. Kita sebagai penerus generasi bangsa, penerus generasi umat Islam, teruslah untuk memperjuangkan yang benar ya.
Jadi katakanlah yang benar walaupun pahit. Nah, insya Allah akan berbuah kepuasan. Nah, insya Allah akan berbuah kemanisan dan akan menghasilkan apa yang akan kita dapatkan. Jadi kalau kita sudah di jalan yang benar, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Teruslah berbuat baik dan jangan sampai kita justru salah arah ya, atau salah arah, salah jalan, mengikuti teman yang justru menjerumuskan kita jauh dari apa yang sudah dijalankan dan diperintahkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Justru kita yang akan menasehati dan memperbaiki serta membujuk agar kawan tersebut bisa berubah. Nah, kita dapat pahala, kemudian kawan kita pun mendapatkan petunjuk atau hidayah. Teruslah berbuat baik, jadilah anak soleh dan solehah, dan jangan lupa kewajiban yang sudah Bapak sampaikan ya, itu terus laksanakan kewajibannya, sholat, belajar, dan menghormati orang tua selama kita berada di rumah. Nah, kita sambung insyaallah pada materi berikutnya. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.